Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jihan Falika Riswana dengan NIM 10325500040. Di sini saya akan menjelaskan soal peluang nomor 3. Soalnya adalah sebuah komite beranggotakan 4 orang akan dipilih dari kelompok yang terdiri dari 5 pria dan 6 wanita. Jika pemilihan dilakukan secara acak, berapa peluang komite tersebut terdiri dari A. 3 pria, B. paling sedikit 1 wanita, C. 2 pria atau 3 wanita. Baik, saya akan menyertakan foto jawaban dalam video ini. Dalam soal ini kita menggunakan konsep kombinasi, yaitu rumusnya NCR sama dengan N faktorial per R faktorial N dikurang R faktorial. Untuk total orangnya ada 5 pria ditambah 6 wanita, jadi totalnya 11 orang. Anggota yang dipilih ada 4 orang, dan untuk ruang sampelnya NS sama dengan 11C4. Kenapa 11C4? Karena ada 4 orang yang dipilih dari 11 orang, sama dengan kita faktorialkan lalu lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 330 untuk ruang sampelnya. Lanjut ke bagian A, yaitu yang dipilih adalah 3 pria. NA sama dengan 5C3 dikali 6C1. Karena karena 3 pria, jadi ada karena 3 pria, jadi pasti ada 1 wanita. Karena kan yang dipilih 4 orang, jadi ada sisa 1 ya, yang dipilih pasti wanita. Nah, 5C3 karena 3 pria dari 5 pria, dan 6C1 karena 6C1 karena 1 wanita dari 6 wanita. Lalu dikalikan totalnya 60, peluangnya 60 per ruang sampel tadi, 60 per 330. Jawabannya adalah 2/11. Lanjut ke bagian B, yaitu paling sedikit 1 wanita. Untuk bagian B ini, yang dicari pertama adalah banyak cara jika 4-4-nya pria. 4 anggota yang dipilih semuanya pria. Jadi NA sama dengan 5C4 karena 4 pria dari 5 pria, sama dengan totalnya jawabannya 5. Lalu peluangnya adalah 5 per ruang sampel yang tadi per 330, jawabannya 1/66. Nah, selanjutnya di sini peluang B atau peluang paling sedikit 1 wanita. Nah, jadi jawabannya 1 dikurang 1/66 dari yang tadi semua pria, sama dengan 65/66 jawabannya. Sekarang ke bagian C. Di bagian C ini 2 pria atau 3 wanita. Pertama yang dicari adalah 2 pria. Banyak cara terpilih 2 pria. Jika 2 pria, maka akan terpilih juga 2 wanita. NA sama dengan 5C2 karena 2 pria dari 5 pria, dikali 6C2 karena 2 wanita dari 6 wanita, sama dengan dikalikan totalnya adalah 150. Lalu banyak cara B, yaitu 3 wanita, jadi 6C3 karena ada 3 wanita dari 6 wanita, dan 5C1 karena ada 1 pria dari 5 pria. Dikalikan juga, yaitu 20 kali 5, totalnya 100. Lalu dijumlahkan, total caranya yaitu 150 ditambah 100 sama dengan 250. Setelah menemukan total caranya, kita mencari peluangnya. Peluangnya adalah PC sama dengan total cara, yaitu 250 per ruang sampel yang tadi 330.
sama dengan jawabannya 25/33 jika disederhanakan. Jadi jawabannya untuk peluang terpilih 3 pria adalah 2/11. Kemungkinan terpilih paling sedikit satu wanita adalah 65/66, dan peluang terpilih 2 pria atau 3 wanita adalah 25/33. Sekian, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rashid Farhan Firdaus dari kelas DS 4902 dengan NIM 103052500025. Saya akan menjelaskan jawaban untuk nomor 5. Pertama, kita harus mengidentifikasi bahwa soal ini diselesaikan dengan konsep kombinasi, bukan permutasi. Mengapa? Karena urutan staf yang terpilih tidak penting. Siapapun yang dipanggil namanya lebih dulu, hadiahnya sama, yaitu paket wisata ke Lombok. Nah, ini kita definisikan dulu populasinya. Total ada 20 staf administrasi yang terdiri dari 14 wanita dan 6 pria. Dari populasi ini, kita akan mengambil sampel acak sebanyak 6 orang karena yang dipilih 6 orang untuk wisata ke Lombok. Langkah fundamental pertama adalah mencari total ruang sampel atau semesta pembicaraan kita, yaitu total memilih 6 orang dari 20 orang tanpa syarat apapun. Kita menggunakan rumus yang ini. C n, r sama dengan n pangkat n faktorial dibagi r faktorial dikali n kurang r faktorial, yaitu n-nya 20 dan r-nya 6. Kita masukkan di sini n-nya 20 faktorial, r-nya 6 faktorial, n kurang r 14. Nah, baru difaktorialin. Hasilnya 38,760. Kemungkinan kombinasi. Nah, untuk soal yang A, kita diminta mencari peluang terpilihnya paling sedikit satu wanita. Jika dihitung manual, kita harus menghitung peluang wanitanya terlalu banyak, dan ini terlalu panjang. Cara yang jauh lebih efektif dan mendalam adalah menggunakan aturan komplement. Jadi, kita hitung dulu peluang jika ke-6 pemenang itu semuanya pria. Karena total prianya ada 6, maka cara memilih 6 pria dari 6 pria adalah C6,6, yaitu 1. Satu cara. Peluang semuanya pria adalah 1 dari 38,760. Maka peluang komplementnya adalah 1 dikurangi peluang semua pria, sehingga didapatkan hasil 38,759/38,760 atau mendekati 1 ya, 99,99%. Nah, untuk yang B, kita di sini syaratnya adalah jumlah wanita harus lebih banyak dari pria dalam kelompok 6 orang pemenang. Kita harus memecah ini ke dalam beberapa skenario atau kasus yang mungkin terjadi. Skenario yang memenuhi syarat adalah Skenario yang memenuhi syarat adalah 4 wanita dan 2 pria, 5 wanita dan 1 pria, 6 wanita dan 0 pria atau tidak ada pria sama sekali. Di sini kita menggunakan prinsip perkalian dan penjumlahan. Kata dan berarti dikali kata atau berarti ditambah. Kasus yang pertama, 4 wanita dan 2 pria. Jadi C14,4 dikali C6,2. Karena ada 6 pria di sini, kita mengambil 2 pria. Karena ada 14 wanita di sini, kita mengambil 4 wanita.
Nah, hasilnya 1001 dikali 15 yang hasilnya 15.015. Nah, yang kedua sama 5 wanita dan 1 pria 14,5 6,1 hasilnya 2002 kali 6 sama dengan 12.012. Yang ketiga juga sama 14,6 ini 6,0 karena tidak ada pria hasilnya 3003 dikali 1 hasilnya 3003. Nah, semuanya ini kita jumlahkan, yang hasil penjumlahannya ada 30.000 30 cara. Lalu kita bagi dengan total ruang sampel 38.760 yang menghasilkan probabilitas akhirnya adalah 0,774 atau 77,48%. Nah, untuk yang terakhir yang C, diminta probabilitas terpilihnya 3 pria atau 4 wanita. Kata atau di sini sangat krusial karena menunjukkan gabungan dua kejadian atau union. Kita harus menerjemahkan syarat ini ke dalam konteks 6 pemenang secara utuh. Kejadian yang pertama, 3 pria yang secara implisit berarti 3 pria dan 3 wanita. Yang ini C 6,3 kali C 14,3. Kita hitung kombinasinya, hasilnya 20.364. Hasil akhirnya 20 kali 364. Maaf. Hasil akhirnya 7.280. Nah, untuk yang kasus B ada 4 wanita dan 2 pria. Ini dikali 14,4 dikali C 6,2. Yang hasilnya 1001 dikali 15. Yang hasilnya 15.015. Untuk gabungan rumusnya ini, jadi kasus A ditambah kasus B dibagi yang ini ya, apa namanya, yang sampel ini ya, hasil penjumlahannya 22.295. Untuk hasil probabilitasnya adalah 57,52% atau 0,5752%. Sekian untuk penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Zahra Akilah dengan NIM 103052500092. Saya berasal dari kelas DS 4902. Dan di sini saya salah satu anggota dari kelompok 14 teori peluang. Saya akan menjelaskan bagian saya dalam tugas teori peluang ini untuk menjelaskan nomor 7. Baik, di sini sudah ada share screen-nya. Jadi untuk nomor 7 ini terkait perusahaan asuransi. Jadi sebuah perusahaan asuransi percaya bahwa orang dapat dibagi menjadi 2 kelas, yaitu mereka yang rawan kecelakaan dan mereka yang tidak rawan kecelakaan. Statistik mereka menunjukkan bahwa orang yang rawan kecelakaan itu akan mengalami kecelakaan pada suatu waktu dalam periode 1 tahun, itu dengan peluang 0,4. Terus untuk yang tidak rawan kecelakaan, itu di angka 0,2. Terus ada asumsi bahwa 30% populasi orang ini adalah yang rawan kecelakaan. Maka untuk yang tidak rawan kecelakaan itu ada di angka 70%. Jadi berapa peluang A. seseorang mengalami kecelakaan dan B. pemegang polis baru akan mengalami kecelakaan dalam waktu 1 tahun setelah membeli polisnya. Untuk bagian A, di sini saya mendefinisikan R adalah orang rawan kecelakaan, T orang tidak rawan kecelakaan, K terjadi kecelakaan. PR itu adalah populasi dari orang yang
rawan kecelakaan tadi 0,3, 30%, PT sisanya 0,7 atau 70%. Untuk PKR adalah peluang terjadi kecelakaan pada orang yang rawan kecelakaan, tadi didefinisikan di soal pada angka 0,4. Untuk peluang terjadi kecelakaan pada orang yang tidak rawan kecelakaan, itu ada di angka 0,2, seperti yang didefinisikan di soal. Maka berapa peluang seseorang mengalami kecelakaan? Jadi yang kita cari di sini adalah PK-nya. Untuk mencari PK, maka kita harus dapat dari semuanya dulu. Dari sini peluang kita hitung itu dari peluang terjadi kecelakaan pada orang yang rawan dikalikan dengan populasi orang yang rawan itu, ditambahkan dengan peluang terjadi kecelakaan pada orang yang tidak rawan kecelakaan, dikalikan dengan populasi orang yang tidak rawan kecelakaan. Di sini kita akan masukkan saja nilainya, PKR itu 0,4, dikalikan dengan PR 0,3, 0,4 dikali 0,3 hasilnya 0,12. Lalu untuk PKT itu 0,2 dikalikan dengan PT. PT itu 0,7 jadi 0,2 dikali 0,7 hasilnya 0,14. Lalu ditambahkan hasilnya 0,26 atau 26%. Nah, jadi kemungkinan seseorang mengalami kecelakaan yaitu sekitar 26% atau 0,26. Untuk nomor B, di sini soalnya itu adalah pemegang polis baru, berapa peluang pemegang polis baru akan mengalami kecelakaan dalam waktu 1 tahun setelah membeli polis. Jadi dikarenakan di soal ini tidak ada informasi tambahan itu tentang pemegang polis baru ini, apakah dia udah pernah kecelakaan atau bagaimana, atau kayak mendefinisikan lagi mengenai populasinya, jadi kita masih menggunakan populasi yang 30% dan 70%. Dengan aturan tidak rawan dan rawan juga sama. Di sini juga kita tuh tidak tahu apakah dia itu rawan atau tidak rawan, termasuknya si pemegang polis baru ini. Jadi karena minimnya informasi, di sini saya mengambil bahwa probabilitas terjadi kecelakaannya itu tetap, karena pemegang polis baru ini belum diketahui kategorinya, rawan atau tidak rawan. Diasumsikan komposisinya tetap sama seperti yang saya bilang tadi, 30% dan 70%. Karena itu probabilitas kecelakaannya itu tetap di angka 26%. Terima kasih. Sekian untuk penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.